Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk bersua kembali. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Berkenaan dengan pendidikan agama dan budi pekerti, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran wajib. Jadi bagi Anda yang mengikuti program sekolah, maka mata pelajaran ini wajib diikuti. Karena apa? Karena nanti nilainya itu akan masuk ke dalam ijazah Anda. Nah, di program pendidikan agama ini, pada video kali ini saya hanya akan memberikan pendidikan agama Islam. Nah, bagi yang beragama lain nanti saya arahkan kepada pembina rohaninya. Misalkan kalau sekiranya beragama Kristen Katolik atau Protestan, nanti saya akan arahkan untuk mengikuti bimbingan dengan pendeta sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, pada pendidikan agama ini ada dua penilaian yang akan saya berikan. Penilaian pertama yaitu adalah teori, kemudian yang kedua adalah praktek. Terkait dengan praktek, saya akan memberikan sesuatu materi praktek yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di Hong Kong. Terkait dengan permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran yang ada di Hong Kong. Yang pertama, banyak pekerja migran kita yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Misalkan dirayu, kemudian baik untuk investasi maupun untuk asmara ya, atau yang disebut dengan love scamming, kemudian berkenaan dengan dendam, kemudian dengan pengkhianatan, dan ancaman, intimidasi orang, kemudian berkenaan dengan perdukunan, ya, kemudian berkenaan dengan hipnotis, ya. Jadi Anda dipengaruhi orang untuk tiba-tiba Anda transfer uang ke sejumlah orang yang nggak jelas, termasuk berkenaan dengan ancaman dan lain sebagainya. Nah, atas dasar masalah inilah, maka saya akan mencoba untuk memberikan praktek agama, sehingga paling tidak Anda punya gambaran bahwa yang menolong kita selama kita berada di bumi ini, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda tidak perlu minta pertolongan kepada selain Allah. Jadi yang maha memberi pertolongan, yang maha besar, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau sekiranya ada masalah tentang hal itu yang berhubungan dengan makhluk Allah, misalkan orang-orang yang jahat kepada Anda, orang-orang yang berkhianat kepada Anda, orang-orang yang mengintimidasi Anda tidak perlu takut. Atau mungkin bahkan ada yang mengirimkan jin kepada Anda tidak perlu takut. Anda minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda dilindungi hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konten daripada praktek ini. Lalu berkenaan dengan teori, apa yang harus saya lakukan, Pak? Teori itu otomatis ada modulnya. Anda jawab semua pertanyaan yang ada di dalam modul. Kemudian ada videonya. Anda tonton videonya, kemudian Anda ringkas dan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video. Ya. Kemudian pada saat Anda menonton video atau membaca modul, mohon dihafalkan, mohon diingat-ingat, sehingga Anda memiliki bekal di kemudian hari. Sehingga ke depan kalau Anda ingin anak Anda soleh atau solehah, maka otomatis Andanya sendiri harus soleh dan solehah. Gitu. Otomatis itu akan menjadi bekal Anda pada saat di kemudian hari Anda mendidik putra-putri Anda, khususnya berkaitan dengan agama. Yang kedua berkenaan dengan praktek ya. Nah, terkait dengan praktek itu saya hanya akan memberikan praktek kepada Anda. Praktek yang pertama adalah mohon Anda melaksanakan sholat 5 waktu pada saat di Hong Kong. Lakukan sholat 5 waktu dimanapun Anda berada. Jadi tidak perlu di satu tempat yang khusus ya. Anda bisa melakukan sholat di taman, pokoknya tempat yang bersih, atau misalkan di koridor tangga atau dimanapun. Yang penting Anda melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Insya Allah pada saat kita melaksanakan sholat tepat waktu, apapun kejahatan yang menimpa kita, itu Allah akan singkirkan.
Ya, apapun kejahatan yang tadi saya sebutkan tadi, itu Allah akan singkirkan. Tapi yang penting adalah ibadah sholat kita menjadi nomor satu. Ini berkenaan dengan kerja praktek yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus berdoa, kita harus meminta kepada Allah. Ada upaya supaya kita dilindungi dari kejahatan-kejahatan itu. Kejahatan apa saja? Kejahatan jin, kejahatan setan, kejahatan makhluk yang namanya manusia. Ya, manusia ini macam-macam jahatnya, bisa merampok, bisa memperkosa, bisa menipu, ya, bisa menghipnotis Anda, ya, atau bahkan kejahatan yang dilakukan oleh binatang buas. Nah, oleh sebab itu Anda harus meminta perlindungan kepada Allah sehingga Anda dilindungi dari segala macam kejahatan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan mencoba memberikan sekecil aja ya, kecil dari praktek yang harus Anda laksanakan. Nah, praktek ini di mana Anda diminta untuk mengisi form, ya, mengisi form. Nanti akan saya share formnya. Baik, ini form yang Anda isi. Anda lakukan selama sesuai dengan apa yang diminta oleh form ini. Di sini yang paling akhir itu sampai 30, berarti 30 kali. Intinya Anda melakukan sholat subuh dan sholat asar itu rutin tentunya. Nah, biasanya setelah sholat subuh itu Anda berzikir, ya. Nah, mohon setelah itu Anda jangan beranjak dulu, tetapi Anda bisa praktekkan ini. Yang pertama, Anda membaca Al-Fatihah 3 kali. Kenapa 3 kali? Supaya memperlancar Anda dalam membaca bacaan sesuai dengan bacaan yang benar. Kemudian yang kedua, Anda membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif lam mim zalikal kitabu. Nah, begitu seterusnya sampai 5. Anda lakukan 3 kali. Kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan begitu seterusnya. 3 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya, Allahus samad, dan begitu seterusnya. Kemudian Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Kafirun. Nah, masing-masing lakukan 3 kali. Setelah apa? Setelah Anda melakukan ba'da subuh, kemudian setelah Anda melakukan sholat asar. Jadi Anda lakukan pagi dan sore. Ya, Anda minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Anda dilindungi dari segala macam kejahatan tadi. Ya, mudah-mudahan kalau Anda baca subuh, insya Allah Allah melindungi Anda dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan Anda baca asar, insya Allah melindungi Anda dari asar sampai paginya berikutnya lagi. Nah, ini Anda lakukan. Jadi Anda tulis tanggalnya, tanggal berapa, kemudian apabila Anda telah melakukan pembacaan tadi setelah sholat subuh, maka Anda tanda tangani di sini, ya. Nah, setelah Anda melakukan sholat asar, Anda tanda tangani di sini. Dan begitu seterusnya, ya, selama 30 kali. Nah, tapi tolong Anda melakukannya dengan jujur. Ya, jangan sampai Anda tidak melakukan tetapi Anda tanda tangan. Nah, itu berarti kan Anda tidak jujur. Mohon Anda lakukan secara tertib sampai tuntas. Nah, kemudian sebelum Anda praktikkan yang pertama sampai ke yang 30, mohon Anda lakukan ini, ya. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda perlu membuat form kontrol di sini, ya. Gampang, apa yang Anda lakukan? Anda tulis tulisan Arabnya, Anda tulis artinya. Jadi di sini misalkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tulis Arabnya, kemudian tulis artinya. Mohon pada saat Anda menulis, Anda resapi artinya, Anda fahami artinya. Oh, ini artinya, ya. Sehingga pada saat setiap Anda sholat, Anda mengerti arti daripada surat Al-Fatihah, ya. Kemudian Anda lakukan juga untuk surat Al-Baqarah. Anda tulis Arabnya di sini, kemudian Anda tulis artinya di sini. Ya, ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seterusnya. Ya, ini Anda lakukan sebelum Anda melakukan yang tadi. Atau misalkan kalau Anda sudah terlanjur melakukan yang tadi, Anda lakukan di tengah, silakan. Kemudian berikutnya ada tulisan Arab untuk ayat kursi. Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Anda tulis artinya di sini. Kemudian Al-Ikhlas.
Ya, Anda tulisan Arab, tulis artinya di sini. Ingat, pada saat Anda menulis artinya, Anda resapi. Oh, artinya seperti ini ya. Kemudian Anda fahami benar-benar artinya. Ya, sehingga kalau Anda pada saat sholat membaca Qul huwallahu ahad, Anda tahu artinya. Kemudian surat Al-Falaq, ya begitu seterusnya, dan surat An-Nas terakhir adalah surat Al-Kafirun. Nah, setelah ini jangan lupa Anda pelajari video yang saya share linknya. Ingat, paling tidak setelah lulus SMA ini Anda mampu membaca 7 surat ini dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan makhrajul hurufnya dengan benar. Ya, bagaimana caranya, Pak? Anda tinggal mengikuti video yang saya share linknya yang dibacakan oleh Ustadz Zulfirman bin Ramlan yang pernah saya share. Karena beliau pernah ke Hong Kong dan ke Pulau Cheung Chau Island kalau nggak salah saya antar, dan di situ ada videonya. Jadi Ustadz Zulfirman ini adalah seorang hafiz, ya, sehingga cara bacanya betul, ya. Jadi pada saat Anda mengepel atau pada saat Anda mencuci piring, ya, sambil Anda melakukan pekerjaan itu Anda mendengarkan, ya, baik pakai headset lebih bagus, ya. Anda mendengarkan berkali-kali sehingga bacaan Anda nantinya betul, ya. Pada saat bacaan Anda itu artinya betul, maka kebaikan yang Anda peroleh tentunya akan lebih banyak. Nah, ini berkenaan dengan kerja praktek yang agama yang perlu Anda lakukan di bulan ini. Baik, ini sampai di sini. Baik. Beberapa waktu yang lalu saya sering memperoleh permintaan dari pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Pak, kalau bisa saya minta diruqyah dong, Pak. Pak, kalau bisa saya banyak godaan segini, saya sering dihipnotis, saya kurang tenang dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nak, ruqyah itu bisa dilakukan sendiri tanpa harus mendekati orang lain atau orang-orang tertentu. Jadi Anda lakukan aja itu setiap hari. Daripada Anda meminta ke seseorang, tanggung-tanggung amat, mendingan minta sama Allah langsung. Ya, gimana caranya meminta sama Allah dengan baik? Yaitu bacaan-bacaan yang tadi saya minta, itulah yang sebenarnya itu adalah doa-doa untuk ruqyah. Coba deh, nanti pada saat Anda mengerjakan PR, pada saat Anda menulis artinya, Anda lihat artinya. Ya, itu minta perlindungan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan dari jin, minta perlindungan dari kejahatan setan, minta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang mungkin akan berbuat jahat kepada Anda. Barangkali ada majikan yang galak gitu ya. Barangkali ada keluarga Anda yang ingin mengambil harta Anda di Indonesia, ya, mengubah sertifikatnya menjadi sertifikat dia bukan sertifikat Anda. Barangkali ada orang yang mengkhianati Anda hanya minta perlindungan kepada Allah, tidak lebih dari itu. Hanya Allah yang bisa menolong kita, ya. Itu dasarnya. Kemudian yang kedua, kenapa saya minta melakukan itu? Karena gini, Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat yang saat ini bisa kita pegang. Ya, coba mukjizat Nabi Musa alaihissalam apa? Tongkat. Apakah saat ini kita pegang? Tidak, gitu ya. Kemudian mukjizat Nabi Isa, misalkan mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan. Apakah Anda dapat melakukan hari ini? Tidak. Ya. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman, ya, tidak. Tetapi salah satunya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan bisa kita sentuh, ya, kita pegang, kita baca, kita resapi maknanya hanya Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ada. Saya yakin Anda punya. Bagi yang sudah menikah, kebanyakan kan mas kawinnya itu Al-Quran. Setelah menikah, mas kawinnya itu hanya ditaruh begitu saja. Mestinya itu dibaca, difahami. Ya, karena itu satu-satunya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan bisa kita sentuh, bisa kita fahami. Sayang kalau misalkan Anda diamkan saja begitu. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, Anda bayangkan pahala kita membaca Al-Quran itu adalah per huruf. Ya, per huruf. Kebayang kalau misalkan satu kalimat itu ada puluhan huruf, berapa kali, berapa puluh pahala yang Anda dapatkan. Ya, baik yang membaca terbata-bata maupun yang membacanya lancar.
Pahala itu kan akan memberikan kebaikan. Apalagi kalau misalkan setiap hari Anda baca, pagi, sore, kemudian diulang-ulang lagi sampai 3 kali. Otomatis Anda akan memperoleh pahala. Kemudian begini, Pak, kenapa kok saya diminta untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Ada yang mengatakan seperti ini, Pak, nggak apa-apa deh, saya sholat, yang penting saya sedekahnya banyak, gitu ya. Pak, nggak apa-apa sholat, yang penting saya berbuat baik saja kepada keluarga. Pak, nggak apa-apa deh, saya nggak sholat, yang penting saya menolong banyak orang. Ya, perhatikan, apabila Anda seorang Muslim, ya, ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, yaitu ibadah sholatnya. Jadi, kalau sekiranya Anda setiap bulan infak atau memberikan sedekah 1 juta rupiah kepada orang-orang yang Anda cintai, itu akan sia-sia kalau Anda nggak sholat. Kenapa? Karena yang diperhitungkan pertama kali itu adalah sholatnya. Sayang kalau sekiranya Anda setiap bulan mengirim keluarga, itu kan ibadah. Bahkan sampai 2.000 Hong Kong dolar ibadah. Ya. Wah, ini ketutupan? Enggak. Yang membuat ibadah Anda atau kebaikan Anda itu diperhitungkan oleh Allah, Anda sholatnya harus betul. Ya. Jadi sayang kalau sekiranya Anda melakukan kebaikan, mentraktir teman, kemudian suka memasukkan uang ke dalam kenceleng, tetapi Andanya sendiri tidak sholat, nanti akan moyung, gitu. Kalau istilah orang Hongkong itu moyung, gitu, akan sia-sia, gitu. Jadi kalau apa yang Anda lakukan, Anda kirim ke orang tua setiap bulan 2.000 sekian ribu, Anda lakukan selama 5 tahun, itu ingin mendapat pahala, sholatnya jangan ditinggalkan. Ya, sholatnya jangan ditinggalkan. Itu alasannya kenapa saya memberikan kerja praktek Anda khusus untuk agama Islam itu dalam bentuk sholat. Nah, berikutnya, dulu saya pernah mengadakan acara taklim, kalau nggak salah memanggil seorang ustadz yang cukup ternama ya di Hong Kong. Kemudian di tengah jalan ustadz tersebut meminta izin kepada saya, Pak Fajar, boleh nggak kita ngadain ruqyah bersama gitu ya? Silahkan saja, saya bilang. Akhirnya kita mengadakan acara ruqyah. Nah, kemudian pada saat acara itu kan dimulai dari surat Al-Fatihah. Nah, baru aja sampai surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad. Wah, itu banyak yang teriak-teriak. Jemaah itu yang hadir ada sekitar 400. Ya, yang teriak-teriak itu ada sekitar 15 sampai 20 orang gitu. Kemudian bertambah lagi setelah membaca ayat berikutnya, bisa sampai 30 orang. Nah, kemudian saya kaget, waduh gimana ini? Bagaimana kalau didatangi polisi Hong Kong? Dan benar polisi Hong Kong datang karena ribut gitu. Nah, kemudian akhirnya saya bertanya, Ustadz ini gimana? Coba Pak Fajar cek mereka punya apa gitu. Akhirnya dikumpulin dalam plastik. Kemudian Ustadz meminta tolong keluarkan barangkali Anda punya jimat atau sesuatu yang ada di dalam kantong Anda. Akhirnya terkumpul sampai 2 atau 3 kantong kresek gitu. Ya. Jadi isinya itu berupa jimat, pengasihan. Kenapa? Supaya disayang majikan. Nah, Ustadz waktu itu memberitahu kepada saya bahwa ini musyrik namanya. Jadi kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, itu musyrik. Nah, jadi gimana? Akhirnya dibakar. Jadi saya mengambil kesimpulan ternyata banyak pekerja migran kita yang masih minta perlindungan kepada makhluk lain. Ya, kalau waktu itu kita iseng, apa sih Ustadz yang isinya SIM? Ada yang isinya adalah kotoran sapi, ada yang isinya adalah tulisan Arab, yang tidak tahu tulisan Arab itu tulisan apa. Ya, nah dengan harapan bahwa majikannya sayang, rezekinya itu luar biasa. Ya, nah hal-hal semacam inilah yang perlu kita hindari. Ya, nah caranya gimana? Ya minta perlindungan saja kepada Allah. Tanggung-tanggung amat. Kenapa kita minta perlindungan kepada dukun, kepada jin? Langsung saja kepada yang menciptakan dukun, kepada yang menciptakan jin sekaligus, tanggung sekali. Gitu. Jadi itulah dasarnya. Kenapa
perlu materi ini sehingga Anda terhindar dari hal-hal yang sifatnya musyrik. Nah, baik. Jadi tugas ini diharapkan supaya bacaan Anda itu menjadi lancar. Ya, satu. Kemudian yang kedua itu peluang untuk mendapat pahala ya dengan memperbaiki bacaan tadi. Kemudian yang ketiga, supaya Anda punya memaknai arti daripada ayat-ayat yang saya tugaskan kepada Anda. Nah, contoh misalkan di sini saya share tentang di sini surat An-Nas ya. Ini qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu Anda bisa baca artinya tuh. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Oh, lihat artinya ya. Berarti artinya itu doa. Ada statement bahwa aku berlindung kepada Allah. Anda minta perlindungan kepada Allah. Kemudian Malikin Nas. Siapa Allah itu? Rajanya manusia. Kemudian Ilahin Nas. Sembahan manusia. Ya. Oke. Nah, berikutnya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Jadi sorry. Kita tadi sampai ayat 4 ya. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, ya. Jadi kita itu artinya ya, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Kemudian yang terakhir minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ini arti daripada surat An-Nas. Jadi bagus kan artinya? Kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan. Baik yang dilakukan oleh jin maupun yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, terkait dengan orang yang membaca Al-Quran sebagai efek daripada apa praktek agama tadi, di mana kita banyak membaca Al-Quran. Di dalam Quran surat Fatir ayat 29-30, Allah berfirman dan artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rejeki kepada kami, anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pensyukur. Kemudian apa hikmah lain di saat kita banyak membaca Al-Quran, seperti praktek agama yang tadi kita lakukan? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca pada hari kiamat nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, karena kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya seperti ini. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala.
aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, berarti kalau misalkan Anda praktekkan membaca Al-Quran tadi, mulai dari surat Al-Fatihah sampai Al-Kafirun itu berapa? Mungkin ada 100 huruf. Apalagi sampai Anda ulang 3 kali gitu setiap pagi dan sore. Itu hikmahnya apabila Anda melaksanakan tugas praktek agama tadi. Bagaimana Pak kalau misalkan saya membacanya terbata-bata? Jangan khawatir ya. Anda kan saya berikan video ya. Saya yakin kalau misalkan Anda mengulang-ulang video tersebut, mungkin dalam sebulan Anda bisa tidak terbata-bata lagi. Nah, terkait dengan bacaannya yang belum lancar, itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka ia bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Ini bagi orang yang mahir. Luar biasa ya. Bersama malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Anda bayangkan, tetap dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang membacanya itu masih terbata-bata. Jadi demikian hikmah apabila Anda mencoba untuk mempraktekkan praktek agama yang saya berikan. Jadi bukan hanya nilai, tetapi banyak faedah, kemudian dan manfaat tadi. Di samping manfaat perlindungan kepada Anda, kemudian manfaat pahala, syafaat, kebaikan, kemudian tentunya ini menjadikan jalan kepada Anda untuk bekal nanti pada saat Anda sudah menyelesaikan sekolah. Demikian materi saya berkenaan dengan materi pendidikan agama Islam, tugas praktek agama Islam. Semoga Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.